أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناشبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Kalau tadi dibacakan surah Al-A'la diakhiri dengan suhuf Ibrahim wa Musa,
disunnahkan kita membaca alaihi salam, ya. Ya, kalau Nabi selain Nabi Muhammad SAW, ya doanya alaihi salam, semoga keselamatan atas beliau, ya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat dan salam keselamatan ditetapkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya baru bangun ya. Alhamdulillah, ini pagi kami sudah bangun. Mudah-mudahan kabar semuanya para pemirsa TikToker ya. Yang sudah senior juga, yang masih junior, masih pemula ya. Salam sukses dari saya dari Jawa Barat. Semoga Anda sukses selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Kalau sudah bangun pukul 2 ya, itu sebaiknya gak tidur lagi ya, nanti kesiangan subuh ya. Oke. Kita manfaatkan untuk perbanyak zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saat-saat mustajab doa kalau kita manfaatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minimal sholat tahajud ya 2 rakaat ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah gabung. Udah banyak nih, ada 61 orang lebih ya. Oke. Ada bonsai ya, kemudian apa lagi ini, Teh Rodiah ya, Salman Rais, Indra Koto, kemudian juga lagi ya Maria Dwi, Dimas dan seluruhnya ya. Nggak bisa dibacakan satu persatu. Saya ingatkan untuk ingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat salat rakaatal qoblal fajri, rakaatal fajri ya. Itu kalau tidak salah. Rok'ata ini rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar ataupun sebelum melaksanakan sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik ya daripada dunia dan isinya ya. Itu. Jadi itu keutamaan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Itu termasuk orang yang sudah kaya ya di pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kenapa sebut kaya, sebab kita bisa menahan hawa nafsu, memperjuangkan kita melawan nafsu setan ya. Jadi jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh ataupun qobliyah subuh ya. Itu pahalanya luar biasa ya. Lebih baik 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi termasuk orang kaya di pandangan Allah dan Rasulnya, begitu ya. Itu bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lupa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita setelah sholat subuh laksanakan 2 rakaat ya, dan niatnya niat qada gitu ya. Sholli sunnatan qabliyata subhi rakaat ini qada lillahi ta'ala. Itu setelahnya sholat subuh dilaksanakan kalau kita lupa sebelum sholat subuh 2 rakaat ya. Itu. Terima kasih semuanya.
Saat-saat mustajab doa sekarang ya, apalagi kalau misalkan diguyur hujan, itu saat-saat mustajab saudara ya. Hujan lebat, itu saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus istighfar dulu ya, harus tobat, membersihkan dosa dulu ya, karena di antara syarat diterimanya doa kita harus bersih dari dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kalau langsung kepada Allah, kita langsung aja minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau dosa besar harus sampai menitikan air mata ya, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita menitikan air mata dan tidak akan mengulangi lagi nih ya dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia harus islah gitu ya. Enggak bisa kita dosa kepada manusia minta ampunannya kepada Allah, enggak bisa, harus islah dulu kepada sesama begitu. Terima kasih kawan sudah bergabung. Ya, sebentar dulu. Saya tadi tidurnya selepas sholat isya ya, udah bangun sekarang alhamdulillah ya, pukul 2 ya, 2 pagi. Ya bangun jangan langsung kita minum kopi ya, harus isi perut dulu. Kalau minum kopi isi perut dulu ya. Tuh, apalagi kalau kopi hitam, kalau nggak kuat jangan langsung kita minum kopi dulu ya. Sebaiknya minum susu ya di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأولى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita ingin diselesaikan dari berbagai macam masalah ataupun ada solusi setiap masalah kita hadapi, tentu kita harus perbanyak bacaan syariatnya ini ya. Perbanyak bacaan Quran surat Al-Insyirah yang saya bacakan ya, Alam Nasrah ya. Di sana ada fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ditaukidan lagi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
kalau kita perbanyak, rutinkan setelah selesai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, baca surah Al-Insyirah sampai minimal 7 kali, maksimalnya gak terbatas, silahkan ya didawamkan, diwiridkan. Insya Allah berbagai macam masalah duniawi dan ukhrawi akan Allah selesaikan, akan ada jalan keluar ya. Kalau punya hutang, insya Allah akan cepat kelar, akan cepat lunas ya. Tentunya kunci sukses kita tentunya harus selalu berdoa, dan jangan lupakan sholat duha, perbanyak sholat duhanya sampai 12 rakaat, perbanyak sholat tahajudnya ya, perbanyak zikirnya, perbanyak baca Qur'annya, perbanyak sodakohnya ya. Sampai sodakoh itu menarik rezeki ya. Bahkan as-sodakotu tarfa'ul bala. Ini menurut hadis Rasulullah SAW, sodakoh itu dapat menolak bencana, saudara ya. Itu sodakoh itu dapat menolak bencana kepada diri, keluarga ya. Tentunya kita harus benar-benar ya sodakoh, sodakoh harta, sodakoh tenaga, sodakoh pikiran ya. Boleh juga saudara, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang termasuk mendustakan agama? KTP kita Islam, tapi dianggap agama kita itu ya dusta. Di antaranya adalah fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya ya. Sudah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara adzan, dengan suara kokok ayam, ataupun dengan suara ayam kongkrongok gitu ya. Nah di pagi hari ya dengan alarm, tapi kita tidur lagi sampai kesiangan subuh, itu termasuk melalaikan waktu sholat gitu ya. Jangan sampai banyak sekali terjadi di di waktu subuh orang-orang pada melalaikan waktu sholat ya. Makanya kalau sudah bangun 3:30 jangan tidur lagi, nanti kesiangan ya. Sebab di sana setan sangat benar-benar bisa mengganggu manusia sampai bisa kesiangan subuh ya. Itu. Jadi kalau sudah tahu waktu, sudah mendekati waktu subuh, jangan tidur lagi ya. Nanti kesiangan ya. Nah jadi saudara, termasuk mendustakan agama adalah melalaikan waktu sholat yang 5 waktu ya. Diakhir-akhirkan tanpa ada udur sholat dalam kitab Safinatun Najah ada 2. Yang pertama al-nisyan, yang kedua wan-naum ya. Yang pertama kelupaan, dan yang kedua ketiduran. Itu memang ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kalau misalkan kita kelupaan dan ketiduran. Kalau sengaja ya dilalaikan waktu duhur, kita pukul 2:30 baru sholat duhur ya, asar pukul 5 baru sholat asar ya. Itu kan dilalaikan dengan sengaja karena pekerjaan kita ya. Dia mengutamakan dunia daripada akhirat, itu jangan sampai seperti itu ya. Itu. Di kendaraan juga harus, kalau datang waktu, sudah waktu sholat datang dengan adzan, kita berhenti sejenak ya, kemudian sholat ya, laksanakan dengan segera ya. Jangan dilalaikan, nanti aja ya. Itu kan orang yang meninggalkan sholat itu pada awalnya ya nanti aja, nanti dulu sampai meninggalkannya. Itu jangan sampai begitu ya. Jadi
orang yang sholat tapi celaka. Sholatnya bagaimana? Yang lalai dalam sholatnya, terutama sholat subuh. Banyak orang yang kesiangan subuhnya karena memang sudah mendekati waktu subuh, sudah bangun tidur lagi gitu ya. Ataupun orang yang gadang dan tidak tidur di siang harinya, pasti dia udah mendekati waktu subuh dia tiduran sehingga tidur. Nah, sehingga waktu subuh ya tidak tepat waktu ataupun kesiangan. Kalau sudah pukul 7 waktu subuh baru bangun, ya belum sholat subuh, berarti harus kodok sholat subuhnya begitu. Nah sudah, jangan sampai seperti itu ya, sebab termasuk mendustakan agama orang yang melalaikan waktu sholat dengan sengaja ya. Mari jaga sholat kita, sebab awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah apa? As-sholah, sholat kita. As-sholatu imaduddin, sholat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin, barang siapa yang mendirikan sholat maka termasuk mendirikan agama. Waman tarokaha, dan siapa orang yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, maka dia telah merobohkan agamanya sendiri. Demikian sekian live kami ya. Insya Allah kita jumpa lagi. Dan jangan lupa ya, sholat yang 5 itu merupakan 17 rakaat. Ingat kepada 3:17. Yang pertama adalah 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua 17 rakaat ya, merupakan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu kan 3:17 ini jangan sampai kita lupakan, apalagi ditinggalkan seperti sholat ya, begitu. Sekian dulu live kami, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami, umumnya bagi semuanya ya. Salam sehat selalu, semoga Anda selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.